katakan kepada Bu Iki bahwasannya saya akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu. Saya diberikan amanat atau tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Ibu Iki, seperti kita ketahui, supervisi itu ada 3 tahapan, Bu Iki. 1, praobservasi, tahapan kedua observasi, yang ketiga itu pasca observasi. Nah, Bu Iki, siang hari ini kita akan melakukan praobservasi terlebih dahulu untuk dengan harapan kita akan sama-sama dapat berdiskusi atau sharing mengenai apa sih yang akan Ibu laksanakan di supervisi ke depannya. Juga di situ kita apa langkah-langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan di supervisi ini. Nah, menurut Ibu, apa sih harapan Ibu Iki pada sharing kita siang hari ini? Ya, pertama Bu Mea, saya merasa sangat senang sekali. Saya bisa bekerja sama dengan Ibu di sini. Kemudian saya juga sangat senang di supervisi. Di supervisi ini tentunya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Dan juga di sini saya sangat senang kita bisa berdiskusi bareng, Bu ya. Tentang mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas tentunya. Baik, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi ya Bu Iki terkait dengan persiapan Ibu Iki dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh tahu ya Bu, materi apa sih yang akan Ibu sampaikan pada supervisi besok? Ya. Saya akan mengajar tentang mendengarkan bunyi. Mendengarkan bunyi. Mendengarkan bunyi ya benar. Jadi nanti kami akan belajar tentang bagaimana telinga dan bunyi dihasilkan, konsep mendengar bagaimana di kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, luar biasa ya Bu. Terkait dengan materi tentang mendengar karena bunyi itu Bu, tentu ada tujuan pembelajaran ya Bu yang sudah akan dicapai, yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah Bu, kira-kira apa sih Bu tujuan pembelajaran dari materi tersebut? Nanti siswa akan saya berikan kegiatan membaca dan praktik. Mereka akan mengetahui bagaimana proses terjadinya bunyi, kemudian juga mereka akan melakukan suatu pengamatan yang dimana pengamatan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mengenai materi yang disampaikan. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu. Nah, dari nanti tujuan pembelajaran itu area apa sih Bu yang akan Ibu kembangkan? Ya, seperti yang tadi kan tujuan pembelajaran yang pertama itu kan membaca. Nah, di sini saya akan meningkatkan literasi siswa. Jadi dengan membaca, mereka mampu memahami bacaan. Mereka juga akan mencatat informasi yang baru mengenai materi yang disampaikan. Kemudian ini juga dapat meningkatkan literasi peserta didik. Kemudian tujuan yang kedua yaitu pengamatan. Nanti peserta didik akan melakukan pengamatan bersama kelompok masing-masing. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman sejawatnya. Oh, berarti ada kerjasama yang baik ya Bu antara teman-teman peserta didik lainnya. Oke, jadi area yang Ibu kembangkan itu literasi, meningkatkan literasi siswa, yang kedua berkolaborasi dan bekerja sama antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali Bu Iki. Nah, kalau boleh tahu ya Bu Iki, apa sih yang sudah Ibu Iki persiapkan untuk supervisi nanti? Nah, pada supervisi kali ini saya selaku guru telah mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba untuk memasukkan KSE dan budaya positif di dalamnya. Kemudian atas bimbingan Ibu juga kemarin, nah saya mencantumkan KSE di dalamnya. Selain RPP, saya juga menyusun LKPD. LKPD yang saya buat dalam 3 kelompok. Nah, jadi berbeda-beda.
Kemudian saya juga menyiapkan alat peraga untuk menunjang pemahaman siswa. Kemudian yang terakhir saya menyiapkan asesmen penilaian, yang mana asesmen ini juga mencakup 3 kelompok tadi. Alhamdulillah. Nah kalau begitu ya Bu, kalau boleh tahu ya Bu, apa sih Bu yang strategi yang Ibu gunakan dalam menggunakan RPP itu untuk pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Kita belajar tentang mendengarkan bunyi. Kemudian di sini saya Bu ya mencoba untuk berdiferensiasi. Karena berdasarkan asesmen awal saya menemukan bahwa peserta didik di kelas itu mempunyai tiga gaya belajar, gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya tentunya memberikan treatment yang berbeda-beda pula. Untuk yang visual saya akan memberikan treatment berupa gambar-gambar, kemudian juga berupa kartu. Dan yang untuk auditori saya akan memberikan video pembelajaran. Nah, dari video pembelajaran itu nanti siswa dapat menggali informasi dari video yang disampaikan, yang dipaparkan. Kemudian yang terakhir yaitu kinestetik. Untuk yang kinestetik ini mereka merupakan anak yang aktif, yang luar biasa ya. Jadi di sini kita akan menyuruh mereka melakukan suatu praktik langsung tentang mendengarkan bunyi tadi, konsep tadi. Baik. Jadi Ibu Iki udah menggunakan ya pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali nih Bu Iki. Tidak sabar rasanya saya ingin melihat pembelajaran nanti pas supervisi observasi di kelas Ibu Iki. Nah, setelah saya mendengar ini, persiapan-persiapan dari Bu Iki, strategi yang Bu Iki sampaikan sampai alat peraga pun itu sangat sangat menarik bagi saya. Jadi kapan Ibu Iki akan melaksanakan observasi itu? Insya Allah di hari Rabu. Hari Rabu. Iya, Di hari Rabu ya Bu. Oke, Bu Iki, saya akan datang di kelas Ibu Iki pada hari Rabu untuk melakukan supervisi kelas ya Bu Iki ya. Saya akan melihat hal-hal apa yang akan terjadi di dalam kelas Ibu Iki. Kemudian setelah Ibu Iki melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan ada percakapan lagi Bu Iki, yaitu pasca observasi yang nanti akan dipimpin oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri diskusi ini ya Bu Iki, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini Bu Iki? Saya mendapatkan tentunya ya dari hasil diskusi kita ini, saya mendapatkan gambaran tentang pembelajaran saya ke depannya nanti, seperti model, strategi pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan besok. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya Bu Iki atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi besok ya Bu Iki. Mohon maaf kalau sudah mengganggu Bu Iki. Terima kasih Bu Iki. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Iki. Waalaikumsalam.